disitulah peran leaders itu creating the system, terus memberikan kepercayaan ke tim untuk juga membantu para leaders untuk creating the system. Apakah menurut kamu si brand yang memang benar-benar otentik ini artinya pun juga brand yang mungkin kelihatannya kayak justru biasa aja dan boring? Brands love to say authentic, but audience udah mulai nggak percaya lagi. The louder brands claim to be real, the less it feels real. Today, we're gonna talk about why authenticity isn't magic words. It's about doing the uncomfortable, consistent, hard work. Dan apa sih yang bikin brand bisa benar-benar terasa real? Dengan industri yang sudah seperti ini gitu, dengan yang mungkin experience yang selalu aku alami sebagai pasien gitu ya, kita hanyalah bisnis gitu di mata mereka gitu, tanpa bermaksud untuk mendiskredit atau menyudutkan kan gitu ya, tapi itu yang perasaan didapat ya, betul. emosional. Iya, Industrinya gitu pada akhirnya jadi terjeopardize karena mungkin seiring berjalannya waktu dan dengan perkembangan yang sudah ada ini, authenticity di industri ini itu menjadi sebuah performatif gitu selama ini. Jadi ketika mendengarkan cerita kamu tadi, aku betul-betul kayak wow, bener nih gitu, bisa nih gitu, ada nih. Dan balik lagi sih Grace ke pertanyaan kamu, seberapa penting leaders? Leaders penting untuk menentukan arah. So at least from what I know, arahnya this brand itu udah ke situ nih. They wanna keep it affordable, good quality, meskipun masuk ke a more premium market. Nah, yang menjalankan nanti kan adalah timnya. Berarti disitulah peran leaders itu. Gimana bukan hanya menurunkan value-nya aja atau menerjemahkan value ini artinya ini artinya ini, tapi really like creating the system, terus memberikan kepercayaan ke tim untuk juga membantu para leaders untuk creating the system, untuk menjalankan sistem itu, untuk memberikan kritikan bahkan ke para leaders apa yang selama ini harus diimprove apabila secara brand ini kita mau masuk ke arah sana gitu. Kalau timnya juga takut-takut ngomong ABS ya rugi di leaders ya menurutku. Jadi akhirnya mereka nggak mendapatkan honest review and collaborations from the team, cuman ya menurut bapak dan ibu apa deh gitu kan. Karena when you have that big of an organizations, aku banyak pause karena aku cuma bisa membayangkan itu udah serumit apa ya, dan disitulah bijaksananya leaders itu untuk kemudian dia bisa memilah creating roadmap dari seluruh kerumitan. Oh my god, berarti semuanya ini harus berubah. Yang mana dulu. Dan akhirnya memberikan selain kepercayaan tapi rasa percaya diri ke tim. Gak apa-apa kita berjalan agak lamban dibanding kompetitor lain, tapi kita punya roadmap yang jelas dan kita will get there milestone by milestone together. Setelah sekian tahun mungkin baru terasa gitu kan. Dan itu udah pernah terjadi sih di salah satu brand company transportasi. Oh iya. Yang mungkin tadi kamu mention. Yang tadi aku mention gitu. Tapi itu dia gitu. Maksudnya gak banyak kan sebetulnya leaders yang pada akhirnya bisa gitu ngomong ke tim, it's okay. Gak apa-apa gitu. Tapi yuk kita pelan-pelan, kita sama-sama gitu. Kita tetap grow, tapi gimana caranya supaya kita nggak losing that genuine identity of ours gitu. Betul. Itu kan nggak banyak, biasanya kayak udah pokoknya nggak mau tahu gitu, pokoknya harus rapid. Kalau company global boleh lah ya mungkin ya sebut dikit. Ada yang terlintas di aku tuh coworking space. Kalau itu sampai dibikin di Apple TV di kan? Apple TV sih, so check it out.
yaitu ya awalnya authentic, very community driven, very human purpose, tapi terus eager to grow, but then ya udahlah, bisa kan, udah bagus, itu urusan lo deh, tim gimana deh caranya. Nah, disitulah mulai terjadi ya leadership itu nggak sanggup untuk membawa growth yang begitu cepat. Ya di mana-mana disiplin dan endurance itu sih akhirnya yang menjadi disiplin juga untuk tidak mudah terbuai mungkin ya, atau tergoda. Speaking of disiplin dan endurance, aku jadi teringat dengan satu contoh brand yang menurutku wah ini sih usianya kayaknya udah nggak tahu berapa tahun ya gitu, tapi rasanya dari generations over generations, tapi menurutku brand ini bisa tetap bertahan menjadi brand yang stay dengan value mereka gitu. Mereka juga dengan produk yang bahkan mungkin di kita pun sebagai customer ya udah itu lagi gitu yang akan kita beli gitu. Tapi ini menurutku adalah salah satu contoh real bahwa brand yang otentik atau authenticity itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan endurance, membutuhkan disiplin. Brand mie instan kita semua. Terus langsung terbayang kayak wanginya udah nyampe hidung belum? udah. Sampai lidah juga udah. Rasa gurihnya itu. Iya. Dan kalau misalnya kita lihat gitu ya si brand ini, dia nggak pernah berkoar-koar gitu. Wah, mengklaim sesuatu atau misalnya kayak yang paling gitu, yang gitu. Itu kayaknya kita nggak pernah dengar gitu. Enggak. Mereka konsisten aja gitu, slowly but surely gitu, dan dia terus ada. Ya, di setiap lini dan pertumbuhan kehidupan kita ini. Dia selalu setia menemani gitu. Meskipun memang menurutku tadi kamu sempat mention gitu, ketika bisnisnya scale up gitu, ketika semakin banyak stakeholders, mungkin ada banyak hal-hal baru yang pada akhirnya harus tetap mereka lakukan gitu. Dan di brand ini pun juga adalah activations gitu, rasa-rasa baru yang mereka munculkan, yang mungkin untuk customer lama juga ngapain sih ikutan bikin rasa ini gitu. Tapi biar bagaimanapun kita tetap bisa merasakan keotentikan dari produk yang mereka tawarkan gitu, meskipun mereka nggak pernah very loudly saying atau claim something about the product atau about the brand gitu. Nah, itulah real example bahwa authenticity itu bukan hanya dari komunikasi, tapi juga dari menjaga rantai distributor. Iya, betul sih. Sehingga gila, mau kamu ke warung, mau kamu ke hypermart, mau kamu ke rest area mana, hotel bahkan, hotel bintang, hotel nggak bintang gitu. Di setiap langkah mau beli ada. Ketika punya budget dan kemudian disalurkan ke penguatan distribusi, itu kan juga sebetulnya, and I'm very sure, yaitu balik lagi ke purpose awalnya mereka mungkin ya, meskipun kita nggak pernah bisa tahu karena I haven't met the founders. Tapi dari aku aja bisa kerasa pasti komitmen mereka tuh ada di distribusi, sama ada di productions. Gimana caranya untuk punya quality control rasa yang sama persis. Gila sih, jutaan kantongan itu bisa persis. Dan lucunya aku gak pernah mendengar bahwa ada orang yang at least satu kali dalam hidupnya itu gak tuh gak pernah tuh kayaknya gak ada gitu. Sampai di sekolah, di mana-mana gitu ya. Iya. Komunikasi konsisten penting. Mengklaim sesuatu boleh. Tapi knowing that being authentic brand itu benar-benar harus dimulai dari purpose, dari value, karakternya kayak gimana, tujuannya apa.
Tapi terus ya dalam keseharian itu termasuk ya produknya, gimana caranya supaya service itu bisa deliver, distribusinya mungkin, apapun lah ya sesuai dengan industri masing-masing gitu, sesuai bisnis masing-masing, ya itunya dulu tuh yang harus dijaga. Baru setelah itu klaim bisa terasa real. Nggak kebalik, kalau sekarang kayaknya banyak yang kita temui itu agak kebalik-balik. Betul. Oh, aku punya satu contoh lagi sih sebetulnya. Ketika kita ngomongin brand yang betul-betul otentik gitu ya, itu biasanya mereka nggak overclaim. Justru Quiet. Iya, quiet. Justru kita harus mempertanyakan ketika brand ini mulai overclaim. Yang satu quiet luxury gitu kan, kayak ternyata pas dipegang bahannya halus banget. Meskipun si nggak ada quiet, mereknya. Iya, tapi meskipun si quiet luxury ini juga sekarang jadi sesuatu yang performatif ya. Gitu. Iya, itu kan. Emang roda berputar-putar sih. Akhirnya balik lagi gitu. Kayak mendingan gue klaim aja deh semuanya gitu. Nah, ini cerita yang menarik banget menurutku. Jadi ada sebuah merek atau brand sambal. Aku tahu brand ini sebetulnya udah dari waktu aku kecil. Jadi mamaku itu biasanya kalau beli sambal botol, itu dia suka banget nih beli brand ini. Karena pedesnya itu beda. Dia pedes, tapi pedesnya itu juga bukan pedes cabai aja dan gak manis, tapi tuh gurih. Sampai suatu kali, aku masih kayak menebak-nebak. Jadi sampai suatu kali, tapi brand ini tuh juga nggak pernah kayak iklan di mana-mana kan. Kalau zaman waktu kita kecil kan pasti iklan di selalu TV ya ada Kak, iklan. atau misalnya di supermarket gitu. Nah ini tuh dia nggak pernah gitu. Jadi ya kayak brand YTTA gitu ceritanya, yang tahu-tahu aja gitu. Nah sampai boleh kasih inisial depan nggak sih? Sekarang jadi brand ini pecah. Oke. Jadi sambal. Oke. Soalnya takut kalau sebut. Meskipun ini ceritanya juga udah banyak sih, udah banyak dibahas lah di podcast. Oke. Tiba-tiba suatu kali mamaku udah nggak beli sambal ini lagi nih. Terus aku sempat nanya kok. Oh, pecah kayak sama yang ini ya? Pecah gak? Dia jadinya jadi tebak kata. Jadi tebak kata. Kuis. Nah, pokoknya intinya pas tiba-tiba mamaku beli sambal yang beda lagi mereknya, terus aku sempat nanya, loh kok sekarang sambalnya beda gitu? Iya nggak tahu nih, kok udah nggak pernah ketemu ya gitu. Sampai satu kali tiba-tiba ada satu era di mana si sambal ini tuh muncul lagi dan dia benar-benar gencar tuh secara marketing. Oke. Jadi istilahnya mau mengingatkan lagi kepada pelanggan setia yang dulu, bahwa hey, I'm coming back gitu. Jadi tuh kayak di supermarket bener-bener wah gitu. Istilahnya nostalgia rasa lama gitu. Jadi itu tuh sebenarnya udah brand lama. Udah lama. Aku kayaknya termasuk customer baru deh kalau gitu. Maksudnya ya udah lama. I know the brand when I already in my adult phase gitu loh. Kuliah lah seenggaknya. Ternyata itu udah lama. Udah lama. Nah, terus pokoknya ini karena kan semua orang sebelumnya udah tahu, jadi mereka claiming that ini nih rasa yang lo authentic rindukan. Oke. We're coming back dengan rasa yang lebih oke. Nah, karena semua orang udah kebeli dengan oh iya ya, dia ada lagi gitu. Dulu kan dia otentik banget nih rasanya gitu. Tapi ternyata enggak. Untuk yang dulunya itu tuh pernah menjadi pelanggan setia, itu bisa merasakan bedanya. Kekuatan customer ya. Sampai akhirnya selidik punya selidik. Jadi pecah kongsi justru yang justru di awal membangun brand itu yang didepak. Oke. Nah, akhirnya mereka bikin lagi satu yang baru. Dengan resep yang sama, dan ketika aku coba ini dia. Tapi lagi-lagi dia tetap stay, tidak berisik. Yang packagingnya putih gak sih? Dia sekarang tetap botol kaca. Pokoknya kalau kamu lihat packagingnya, itu dia tipe packaging sambal botol zaman dulu. Jadi dia nggak berubah. Oke. Tapi kalau yang sekarang, wah packagingnya udah mengikuti perkembangan packaging sambal botol zaman sekarang gitu. Iya. Nah di sini menurutku aku tahu. Terus dikasih bocoran gitu sama kameramen.
Ya aku juga itu yang ada di kepalaku. Makanya kan tadi kayak oh yang itu ya. Gitu. Terus apa namanya? Nah, di Oh my situ God. sebetulnya kita bisa melihat leaders. Pantesan rasanya mirip-mirip ya. Iya, Ya leaders. Allah, gue kelihatan banget nih customer baru. Contoh di mana leaders ternyata memang memegang peranan penting. Ketika Ya. memang ya yang memegang brand itu kan berarti memang dia nggak tahu seluk-beluk dan the real why kenapa brand ini dibentuk gitu. Ketika brandnya udah mereka pegang pun juga ternyata kalau misalnya customer yang dari dulu udah tahu, pelanggan setia ya udah bisa ngelihat gitu bahwa this is not real gitu, it's not real you. Nah, si brand dengan brand yang baru ini gitu, meskipun dia nggak pernah kasih tahu bahwa ini loh yang dulu gitu. Tapi orang akhirnya bisa sadar sendiri gitu. Iya. So real authenticity is quiet tuh. Menurutku sih betul. Karena yaitu tadi authenticity itu pada akhirnya bukan sesuatu yang performatif gitu, yang istilahnya harus kita karang dan kemudian kita tampilkan dan kita istilahnya kita pertunjukkan lah gitu, menjadi sebuah konten, kemudian menjadi sebuah cerita. Tapi memang ini sesuatu yang dari dalam, yang memang tertranslate semenyeluruh itu ke dalam semua divisi di dalam perusahaan, di dalam organisasi, di dalam brand kita, dan pada akhirnya tanpa kita ceritakan, customer bisa kok merasakan itu gitu. Iya. Dan justru ketika kita menjadikan authenticity itu menjadi sesuatu yang performatif, second guessing customer lah yang muncul pada lagi. akhirnya akan muncul gitu. Iya. Itu terjadi di aku untuk si brand transportasi itu sih. Ujung-ujungnya aku kembali lagi ke situ gitu. Memang butuh waktu yang lama sih untuk akhirnya I re-choose memilih kembali dan kemudian mungkin setia. Ya kan kalau udah memilih kembali kan biasanya penuh dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin loyalitas itu akan lebih terbangun ya. Nah kan udah keluar balik lagi. Berarti kan udah willing gitu, nggak karena terpaksa. Cuman and then also I talk with someone who works inside also gitu. Gimana the brand melakukan adaptasi teknologi yang tidak cepat itu costing them a lot of not only a lot of money tapi juga a lot of potential revenue dari sisi ya kita sebagai customer juga mungkin nggak mau pakai dulu atau ngerasa tuh brand ketinggalan zaman gitu. Di saat mereka bebenah dan mereka tidak mengklaim apapun gitu, kita sebagai customer kan juga pasti mencari other options nggak sih? Because we also have a life. Ya, karena kebutuhan kita pun juga kan pasti tetap bertambah ada. gitu. Tapi when they're backnya itu dalam arti muncul lagi dengan adaptasi teknologi yang sesuai dan they can convince me, at least I'm not talking atas nama yang lain, tapi they could convince me in terms of basic safety, keamanan dari poin satu ke poin lain dan lain sebagainya, convenience juga. Ya udah, dengan mudah aku kembali kembali bersamanya. Iya, karena CLBK dong. semacam ya. Semacam, walaupun itu belum pernah terjadi di real life. Sayang. Gue pakai disclaimer. Oh, tapi itu toh rasanya CLBK. Ketika aku kembali ke sebuah brand yang kupikir kuno, tapi ternyata they really took time dan ada resiko-resiko untuk being authentic. Itu memang ada resiko-resiko yang harus diambil oleh para leaders ini. Ya kehilangan potential revenue sementara, mungkin kehilangan momentum, mungkin ya resiko-resiko lain yang pada akhirnya membuat mereka harus memilih, should I just go along with what I believe atau terobos tren gitu. And I think it also comes to how we show up
again and again and again and again kali ya Kak. Hmm. Mau itu cepet gitu ya, ataupun lama kayak tadi cerita kamu, atau butuh waktu gitu ya. Tapi brand yang memang otentik itu juga bisa menunjukkan bagaimana mereka bisa terus ada dan show up gitu untuk customernya gitu, no matter what. Kalau yang aku tangkap dari cerita kamu barusan. Iya, mungkin ketika improvement itu belum sepenuhnya bisa disampaikan atau bisa dideliver, ya banyak resiko-resiko tadi yang aku bilang itu ya. Tapi begitu improvement itu bisa dideliver, pada akhirnya audience pun akan bisa merasakan ya kayaknya, akan bisa tahu, oh malah kepercayaan, kalau dari sisiku ya, kepercayaan itu akan lebih ada karena oh ternyata selama ini lu berusaha. Gue pikir diam-diam aja. Ternyata berusaha dan bagus. Ya. Gitu. Ya udahlah, aku sama kamu lagi aja. Ya kan, membangun brand itu kan soalnya membangun hubungan emosional kan. Kembali lagi ke poin itu sih. Iya. Tadi kita ngomongin contoh mie instan gitu, terus abis itu juga ada transportasi umum ini gitu ya. Kan dua-duanya tuh rasanya brand yang nggak pernah, aku mungkin bisa bilang nggak pernah berisik sih, dua-duanya ya dari contoh itu. Dan bahkan terkadang kita ngerasanya ya udah gitu-gitu aja gitu. Ada sense kayak boring ya gitu ya. Iya gitu, bukan brand yang tiba-tiba wah activation-nya kreatif banget nih gitu. Wow gila, nggak di luar nalar nih. Apa namanya? Activationsnya mereka gitu, kayak wow luar biasa, wow so kreatif, wow so trendy atau apa gitu. Itu tuh kayaknya kita nggak pernah merasakan mereka itu kayak kan. santai-santai aja ya. So do you think brand yang emang bener-bener otentik? Jangan kasih gue pertanyaan susah. Gimana dong, kan pasti teman-teman juga mau tahu ya. Pertanyaan kamu harus bisa kamu jawab sendiri. Udah deg-degan. Aduh, apa namanya, apakah menurut kamu si brand yang memang benar-benar otentik ini artinya pun juga brand yang mungkin kelihatannya kayak justru biasa aja dan boring? Nah sih, sebetulnya brand yang otentik bukan berarti harus jadi brand yang boring atau enggak ya. Ya pada akhirnya akan jadi brand yang boring-boring aja, enggak. Sebetulnya yang bikin terkesan boring itu karena they take time when they can claim or when they can tell their story gitu. Dan menunggu itu kan kadang emang bagi kita customer atau audience tuh Iya. Lo ngapain aja sih 2 tahun ini kok nggak ada berita atau nggak ada apa gitu. Dan mungkin balik lagi juga kayak yang kemarin sempat kita mention juga sih, sebetulnya kan itu juga adalah sebuah pilihan ya gitu. Maksudnya activations juga adalah sesuatu yang menurutku juga sebuah pilihan. Nggak artinya dia nggak punya event maraton, atau dia nggak buka booth, atau dia nggak bikin exhibition, itu artinya dia boring atau juga nggak live their authenticity gitu. By showing up dan selalu ada dan selalu mudah untuk kita dapatkan, itu menurutku juga udah salah satu part of their activations gitu, untuk bisa membuat kita bisa menjangkau, kita bisa melihat bahkan in real experience gitu, bukan cuma dari batas communication atau event activities gitu, which is itu menurutku yang jauh lebih real ketimbang event-event kreatif gak sih? Yes, bisa jadi kalau si brand transportasi ini memang yang kulihat sih, karena ada beberapa waktu lalu aku sempat mempelajari brand ini gitu, out of curiosity. Rajin banget ya belajar karena penasaran. Tapi kelihatan banget kalau their interest is actually not on their communications or activation interest mereka bukan di masyarakat umum kayak kita. Yang kulihat, yang ku analisa menurut hemat saya, menurut keyakinan saya bahwa
delivery-nya ke kita itu yang penting driver selalu ada, selalu ramah, aplikasi nggak pernah error. Ya benar-benar kita sebagai audience tuh, sebagai customer tuh harus nyaman from A to Z aja, dan safety. Jadi itu juga menyangkut maybe how they pick their driver and so forth. Nah, tapi activity mereka itu masuknya ke kayak women empowerment, UMKM, terus mempekerjakan istri-istri dari driver dibuatin activity tertentu untuk bisa berjualan dan mengembangkan bisnisnya. Jadi kayak ada inkubator lah gitu. Dan mungkin memang arah dari activations mereka itu ke arah-arah yang mungkin nggak kelihatan dari sisi kita sebagai masyarakat biasa gitu. Dan bukan berarti brand-brand tersebut nggak punya activity kan, ada, tapi maybe you're not the target audience buat activity itu, and it's okay. Itu salah satu yang menurutku ya maybe that's how they become authentic, stay true to what's their purpose. Istilahnya kalau ada budget or something atau ada planning, ya mereka menyalurkan itu ke hal-hal aktivasi-aktivasi yang menurut mereka emang matters gitu mungkin ya? Lebih targeted, mungkin juga nggak hanya di kota besar. Kalau ini mungkin benar-benar cuman bayanganku aja, tapi mungkin juga ke kota-kota kecil lain yang mengactivate UMKM maybe, I don't know. Tapi from what I see, from what I learn, memang nggak besar ke general audience sih. Dan itu bisa dilakukan juga sebetulnya. Nah, dari brand ini pun karena mungkin mereka juga, kamu aja melihatnya sebagai brand yang quiet gitu ya. Dan mereka took time untuk merapihkan internal, akhirnya ada mungkin lost momentum, mungkin dinilai ketinggalan zaman, padahal menurutku ya mereka melindungi DNA-nya aja gitu. So do you think it's a risk worth taking? Oh, another hard question. Maaf, Chris. Menurutku memang ini sebagai business owner ya, ini memang satu pertanyaan yang pasti sulit banget untuk dijawab gitu, karena ketika kita berbicara sesuatu yang berkaitan dengan losing momentum, losing opportunity, saying no, itu kan rasanya men-challenge diri sebagai business owner. So do you not want to grow? Kan sebetulnya enggak gitu. Dia pasti mau grow lah ya. Iya, tapi kan di satu sisi when you try to create a very strong brand, dan brand yang very purposeful, very genuine and very authentic, there's something that you need to protect gitu, supaya jangan sampai ketika kita salah arah atau salah jalan, we jeopardize all the hard work, especially the inner work, karena itu kan semua isinya adalah alignment gitu ya. Hanya karena kita tergiur untuk growth sesaat, yang bahkan sebetulnya ternyata itu juga bisa menjeopardize sesuatu yang sudah kita bangun juga gitu. Dan menurutku staying authentic itu bukan pada akhirnya membuat kita kehilangan opportunity atau losing momentum, tetapi justru membuat kita bisa mengenal lebih dalam siapa diri kita. Karena pada akhirnya kita jadi tahu mana sih yang sebetulnya fits dengan our business, our brand, our goals. Kalau misalnya ternyata memang sudah harus di-expand, ternyata memang sudah harus diganti mungkin arahnya atau di-adjust, then maybe kita pun juga harus istilahnya mungkin meng-adjust juga nih our authenticity gitu. Apakah ternyata authenticity yang awalnya kita bangun ini hanya akan evolve menjadi ya, sebuah kompas gitu, dan akhirnya harus evolve gitu. Which is okay juga kan? Iya, which is okay juga gitu. Jadi menurutku justru dengan staying true to ourselves gitu, being authentic, itu justru akan membantu kita untuk betul-betul paham luar dan dalam sih, dan tahu
siapa nih yang kira-kira akan mungkin berpotensi mencelakai atau mungkin memangsa gitu, dan kira-kira kita harus ambil ancang-ancangnya tuh gimana sih gitu. Karena kembali lagi sih Kak, menurutku authenticity bukannya kita pun juga ingin mengulang-ulang gitu, tapi memang authenticity itu juga comes from the inner work of our brand gitu. Kayak kita sebagai brand owners betul-betul mengenali dan mau aligning semua yang menjadi goals, menjadi vision, yang mau kita tuju dengan segala sesuatu yang kita miliki di dalam our internal team, our resources, misalnya kayak yang secara teknikal gitu. Kemudian technicality itu mau nggak mau harus terdeliver dengan baik lah ya. Terus misalnya secara investment kita saat ini seperti apa gitu, dan pada akhirnya kan itu juga membuat kita jadi harus jujur dan jadi bisa lebih tahu kan, ternyata kayaknya value yang ini kita belum bisa lakukan nih, berarti kalau misalnya kayak gitu kayaknya kita nggak perlu overclaim deh, daripada nanti ternyata itu malah mencelakai brand kita sendiri gitu. Itu sih yang menurutku penting untuk kembali diluruskan, karena yaitu tadi beberapa waktu belakangan aku merasa bahwa ada perubahan atau definisi authenticity ini tuh jadi sedikit shifted gitu, karena mungkin nggak bisa disalahin juga gitu, karena mungkin tren yang sebegitu cepatnya bergerak di sosial media gitu. Kemudian nanti ini juga mungkin bisa kita bahas, influence dari berbagai pihak kan juga sebetulnya jadi sangatlah banyak gitu, dan terkadang mungkin saking banyaknya platform, banyaknya channel, banyaknya tools, kadang mungkin kita sebagai brand owners juga rasanya, atau sebagai tim internal juga jadi overwhelmed kan. Mana yang harus dilihat jadi mana yang bener sih gitu. Oh, apa yang ini ya, karena kayaknya semua orang ngomongin hal yang sama nih gitu, atau melakukan hal yang sama gitu. Tapi itu tadi, once kita sebagai brand owners mau betul-betul dig deep to ourselves dan melakukan inner work, I think we have the right, I wouldn't say it's separator sih, tapi kayak semacam pagar ya. Pagar. Dan mungkin kayak kalau prajurit gitu, kita punya baju perang nih gitu, kayak yang akan protecting us dari misalnya serangan gitu. Serangan tren, soalnya bahaya kalau misalkan setiap tren yang ada terus kita pengen ikutan gitu, tapi ternyata itu nggak align. Kalau itu terjadi, the internal team yang akan kebingungan. Jadi balik lagi tuh, kalau internal team bingung karena brandnya nggak clear, akhirnya masuk ke fase brand fatigue at some point. Kompasnya nggak kuat, mereka ke kanan kiri gitu kan. We work with a brand yang mereka memilih who they partner with itu apabila value karakternya sama. Itu menjadi penentu awal, dan mereka juga banyak saying no untuk partner-partner atau bahkan investors yang secara karakter itu nggak harus sama, tapi nggak align, nggak bisa jadi teori puzzle gitu nggak bisa saling support. And they're not small company, they're big. Dan ketika diinjek oleh partner dan investor yang lebih besar lagi, they could grow massive. But they prefer to say no dan memilih yang lain karena value itu. Dan di situ aku punya confident level yang menjadi agak tinggi sih gitu, bahwa ya memang balik lagi ke leaders, tapi masih ada juga brand-brand yang berpegang pada karakter mereka untuk grow gitu. Akan menjadi lebih long term lah perjalanannya gitu. Karena stay true and they know what to claim, what not to claim. What not to claim mungkin karena memang nggak perlulah kita claim itu, udah disampaikan lewat delivery. Atau mungkin what not to claim karena kita masih dalam tahap untuk membenahi
internal operations kita gitu. Itu comes to my last conclusion gitu ya di topik kali ini. Karena ternyata real authenticity itu memang bukan sesuatu yang istilahnya tuh kita announce berulang-ulang kali gitu, atau kita suarakan terus-menerus, tetapi memang it's the experience yang constantly dan consistently itu bisa kita rasakan meskipun slowly, tapi betul-betul bisa dirasakan oleh siapapun yang berinteraksi dengan brand kita gitu. Karena tadi contoh yang terakhir kamu mention pun juga kalau kita lihat gitu, it's not a company yang overly claiming atau kayak yang berisik di luar sana kan gitu. Tapi ketika bahkan kita bisa berkolaborasi dengan mereka pun, value itu tuh juga bisa kita rasakan kan, itu aneh ke sih. tim internalnya gitu. Itu betul-betul kayak rasanya tuh ada gitu, it's very real gitu. We've worked with quite a lot of companies ya Grace. Ketika kita datang masuk, kita kan udah jadi kayak part of their team ya, karena kayak bolak-balik meeting bareng. Kadang-kadang dikasih war room gitu untuk ya udah you station there. Emang terasa sih company mana yang claiming something that they're still struggling to deliver, sama yang emang itu kayaknya karakter leadersnya deh. We can feel. Iya. Dan mereka pun juga ternyata nggak sadar kalau mereka udah live it gitu. Iya. Itu sesuatu yang kayak, ini kayaknya emang sehari-hari aja kok begini. Gitu. Dan itu kita rasakan malah bukan ketika berinteraksi sama top managementnya. Kita rasakan ketika berinteraksi sama seluruh tim yang ada. Dan ketika baca corporate values-nya ini, iya terasa banget sih. Atau ada juga yang enggak gitu ya. So we can feel when we're inside. Dan ya itu berarti salah satu contoh brand yang otentik mungkin ya. It starts from the inside. Mungkin untuk menutup sesi dan episode kita hari ini gitu, yang udah mulai udah mulai gelap, sendu lagi gitu. Ada nggak pesan terakhir dari kamu gitu dengan semua experience kamu berkolaborasi dengan berbagai macam brand? Apa sih yang harus teman-teman atau brand owners di luar sana mungkin pegang teguh atau pahami mengenai this authenticity ini? Pertanyaan sulit. Jawabannya adalah satu episode tadi. Yang harus dipegang teguh ya, buat aku sih yang paling susah dilakukan disiplin. Untuk bukan disiplin untuk berarti harus melakukan itu lagi, tapi disiplin tahan godaan, disiplin mengingatkan diri why we're here, disiplin ngobrol sama tim. Itu kan bukan berarti suatu hal, nggak harus sesuatu yang membosankan loh disiplin itu, tapi to connect with your team, to make sure they understand why the brand is here. Disiplin dalam ngecek kerjaan, untuk sekali-sekali iseng buka sosmed your brand and see what your team is working on. Safeguarding the brand, ya kan, ngejagain dari segala sisi. Tiba-tiba muncul di divisi operasional, lihat-lihat aja. Ya semuanya itu butuh effort dan butuh endurance yang tinggi sih, bagaikan lari maraton. So you can just like go sprint, you're gonna lose your breath. And I'm not one who built the company. I can only see from all the experience yang aku temui, yang aku ngobrol, ya memang yang bertahan lama tuh yang disiplinnya tinggi. Jadi dalam brand authenticity, endurance and discipline itu adalah kunci. Tapi setelah inner work gitu, inner work dulu. Ntar kalau udah tiba-tiba disiplin, apa yang mau dijalanin salah arah, tetot gitu. Inner work and then disiplin dan endurance.
Semangat guys. Semangat.